Kita mulai. Udah lewat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa bimbingan saya, gitu. Tapi tidak hanya bimbingan saya saja. Jika teman-teman bimbingan dosen lain mau bergabung, tidak apa-apa, bisa diinfokan gitu ya. Kayak seperti yang di grup tugas akhir itu juga bukan hanya bimbingan saya, tidak apa-apa, nanti yang lainnya bisa bergabung, dipersilahkan seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum join bisa dihubungi gitu untuk segera join. Oke. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan tugas akhir. Di sini nanti ada mahasiswa, beberapa mahasiswa di semester ini itu yang akan seminar proposal dan tugas akhir dan ataupun hanya sidang tugas akhir karena sempronya sudah di semester lalu. Jadi kalau nanti mungkin kemarin ada yang datang di seminar proposal mahasiswa yang pengujinya adalah Pak Heri dan Pak Agus, itu bisa dilihat bahwa beliau-beliau itu sangat teliti seperti itu ya, teliti dan saklek seperti itu. Jadi nanti diharapkan bimbingan saya itu ataupun semua mahasiswa itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beliau dan setidaknya proposalnya memang bagus gitu, baik gitu, atau siap gitu untuk diujikan sampai nanti dilakukan selanjutnya dilakukan dengan proses penelitian seperti itu. Saya akan share screen dulu. Nah, jadi di sini kemarin ada saya infokan gitu untuk link open learning seperti itu ya. Di sini ada scientific writing yang telah dibuat oleh Pak Heri. Nah Pak Heri ini dosen kita. Itu ambil. Pak Heri ini dosen kita yang saat ini sedang S3 di Taiwan. Beliau ini sangat banyak sekali karya ilmiahnya, sehingga kalau beliau nanti menjadi penguji itu pasti mahasiswa akan ditanya yang betul-betul standar sarjana gitu, yang betul-betul memang kalian harus paham gitu, mulai dari judul, mulai dari tujuan penelitiannya itu apa, nanti manfaat dari penelitiannya itu apa, seperti itu. Nah, jadi kemarin itu seperti yang sudah itu beberapa mahasiswa agak keteteran untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Jadi di sini Prodi inisiatif membuat satu open learning yang di sini khusus untuk membantu mahasiswa dalam menulis karya ilmiah gitu ataupun tugas akhir ataupun laporan-laporan penelitiannya seperti itu. Bagaimana sih menulis laporan penelitian itu yang baik? Nah, jadi teman-teman saya harap bergabung di sini ya. Coba saya cek siapa saja yang sudah bergabung. Teman-teman bergabung di sini agar nantinya apa yang beliau inginkan itu pada saat diuji dengan beliau itu sudah kita bisa menjawab karena sudah kurang lebih kan kita mengikuti dengan informasi yang ada di open learning ini. Nah, di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang bergabung. Nah, di sini kita lihat learning modulnya. Di sini mulai dari pendahuluan. Nah, di sini itu kita sebagai seorang akademisi gitu ya, sarjana gitu, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu, pengetahuan seperti itu. Penelitian dilaksanakan untuk menghasilkan data yang membuktikan nanti itu menjadi hipotesa. Data dan pembahasan dituliskan dan dikomunikasikan pada masyarakat ilmiah dalam bentuk publikasi. Nah, jadi semua mahasiswa nanti hasil penelitiannya itu wajib dipublikasikan atau disampaikan baik itu di jurnal ataupun di seminar nasional ataupun internasional seperti itu. Jadi itu untuk kita lolos bisa dipublikasi itu maka isinya harus baik. Nah, seperti itu. Di sini nanti bisa dibaca, ya. Ini mohon dibaca karena di sini ada informasi-informasi bagaimana kita memahami topik penelitian dan penulisan. Lalu apa sih tujuan tugas akhir itu gitu ya. Jadi tujuan akhir dari publikasi atau penelitian itu adalah
mengkomunikasikan apa yang telah dikerjakan dan menghasilkan kontribusi untuk kemajuan pengembangan pengetahuan. Nah, jadi di sini jangan sampai kita menulis tugas akhir itu yang tidak ada manfaatnya. Jadi hanya sekedar menulis dan nanti itu tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi walaupun sedikit gitu pasti nanti diharapkan dari apa yang kita teliti itu dapat bermanfaat untuk masyarakat umum. Jadi misalnya meneliti tentang tingkat apa saja sih parameter tingkat kekasaran pembubutan gitu ya. Berarti nanti kan itu bisa kita pakai untuk di industri-industri bahwa dari hasil publikasi kita bahwa kekasaran pembubutan itu dipengaruhi oleh sudut mata pahat atau dipengaruhi oleh kecepatan spindle dan lain sebagainya. Seperti itu adalah tujuan akhirnya. Lalu dari mana sih harus memulai seperti itu. Nah, jadi di sini lengkap semuanya, ada studi kasus, lalu bagaimana cara melakukan review paper. Nah, jadi sangat penting oleh seorang peneliti itu untuk melakukan review paper. Jadi kita harus membaca penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini seperti kemarin mahasiswa yang sebelumnya yang maju itu tidak memiliki review paper sehingga penguji itu sudah males gitu untuk menguji. Jadi nanti jangan sampai kita itu untuk pengalaman gitu ya. Karena kita berangkat itu dari review paper. Makanya dari awal saya sudah informasikan jika mau bimbingan ke saya setidaknya sudah memiliki atau membaca beberapa paper. Jadi dari paper itu nanti disimpulkan parameter mana sih yang belum diteliti gitu, atau bagaimana kalau saya menggabungkan antara parameter si A dengan parameter si B seperti itu. Nah, jadi kita harus melakukan review paper, formatnya sudah saya berikan gitu ya, sudah saya berikan di grup kemarin bagaimana cara apa saja yang harus ditulis. Nah, jadi di sekali ini kita akan melihat bagaimana sih cara melakukan review paper seperti itu. Nah, contoh di sini nanti saya akan tanya satu-satu. Ini adalah review paper atau penelitian terdahulu miliknya dua mahasiswa saya, yaitu Mas Sabar dan Mas Aden, sudah mengirimkan ke saya. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang lainnya mohon untuk mengirimkan ke saya atau nanti di sini saya tanyain siapa yang sudah atau siapa yang belum, seperti itu. Nah, jadi di sini ada seperti punya Mas Sabar ini. Mas Sabar melakukan review paper 10 gitu, 10 paper itu tentang pembubutan kekasaran permukaan di pembubutan seperti itu. Lalu di sini dilihat gitu ya. Nah, variabel penelitiannya itu apa, tujuan penelitiannya itu apa, judulnya itu apa, metode yang digunakan itu apa, lalu hasilnya itu bagaimana. Jadi apa sih gunanya ini? Jadi nanti dimasukkan di bab 2. Di bab 2 di subbab paling akhir. Nah, jadi 2 titik sekian subbab paling akhir itu dimasukkan sehingga pada saat penguji itu melihat apa sih keterbaruan dari penelitian si mahasiswa ini itu bisa terlihat dari sini. Jadi misalnya dari 10 peneliti sebelumnya mereka itu tujuannya apa? Oh, oke, sama-sama semuanya itu sama-sama tentang kekasaran permukaan di pembubutan gitu. Lalu variabel penelitiannya atau parameternya itu apa saja? Jadi kayak Mas Sabar gini, dari peneliti 1 itu variabel penelitiannya gerak pemakanan, peneliti 2 kecepatan potong. Nah, ini kan masih mereka hanya mengambil 1 atau 2 parameter seperti itu. Lalu metode yang digunakan itu ada yang desain eksperimen, ada juga yang metode Taguchi. Sehingga dari paper yang diteliti ini, Mas Sabar menggabungkan dari beberapa parameter itu diambil oleh si Mas Sabar ini. Yang tadi kan hanya ada mungkin kecepatan potong saja atau kedalaman potong saja. Nah, bagaimana sih kalau kecepatan potong ini dan kedalaman potong ini itu diambil seperti itu ya. Lalu metode yang digunakan ini mau metode apa nih? Kalau penelitian sebelumnya ada desain eksperimen dan metode Taguchi. Berarti nanti saya akan mengambil metode Taguchi-nya seperti itu. Lalu nanti hasilnya nih apa gitu. Apakah misalnya kecepatan potong dan kedalaman pemotongan ini digabungkan, apakah hasilnya itu tetap sesuai atau sama dengan yang hanya mengambil kecepatan potong saja atau tidak? Nah, seperti itu. Lalu manfaatnya apa? Kalau saya melakukan penelitian ini, itu
manfaatnya untuk kedepannya itu apa? Bermanfaat nggak sih penelitian saya gitu ya? Saya melakukan penelitian untuk mesin bubut dengan parameter kekasaran yang dipengaruhi oleh kecepatan potong, kedalaman potong. Itu manfaatnya apa? Tujuannya itu apa? Nah, itu semua harus nanti terangkum di bab 1. Jadi bab 1, poin-poin dari bab 1 adalah, coba kita lihat tadi di open learning ada tidak ya? Ini nah di sini tahap 6, di sini ada struktur isi pendahuluan. Nah, jadi nanti mohon diperhatikan ini apa saja sih poin penting dalam penulisan pendahuluan gitu ya. Jadi pendahuluan itu isinya adalah kenapa kita melakukan penelitian itu, lalu itu bagaimana kita melakukan penelitian itu dengan metode apa, lalu nanti apa sih gunanya gitu ya, manfaatnya tuh apa kita melakukan penelitian itu. Nah, jadi di sini poin penting dalam penulisan pendahuluan itu adalah penelitian dan paparan garis depan perkembangan ilmu terkait topik yang diteliti dari hasil mengkaji temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, jadi kita harus membaca dulu penelitian sebelumnya. Lalu kesenjangan temuan penelitian, baru bagaimana kesenjangan temuan, lalu rumusan tujuan. Nah, lebih praktisnya adalah kesimpulannya bagaimana peneliti sebelumnya dilakukan dalam menyelesaikan topik yang sama, hal apa yang belum dibahas, seperti itu. Jadi di sini kita seperti melihat tadi karena udah review gitu ya, apa yang belum ada di penelitian sebelumnya, atau kita menggabungkan parameter seperti itu. Bagaimana penelitian dilaksanakan, lalu hal baru apa yang dapat dihasilkan, manfaat apa, tujuan apa, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau udah sidang, biasanya itu beberapa dosen akan fokusnya di bab 1. Jadi bab 1 itu adalah penting gitu, inti, bisa kita bilang inti, karena di situ adalah jantung dari penelitian kita. Jadi yang penting itu bukan hasil ya. Jadi latar belakangnya dulu. Kalau latar belakangnya ini kuat, berarti penelitian ini tuh bagus gitu. Berarti penelitian ini tuh memang bermanfaat. Lalu nanti penguji akan masuk ke isi hasilnya bagaimana, seperti itu. Jadi nanti di bab 1 itu teman-teman mahasiswa semuanya harus kuat. Kenapa kok saya mengambil judul itu? Manfaatnya itu apa? Jadi dari beberapa yang udah terlaksana seperti itu, pada saat ditanya, kenapa kok kamu mengambil judul ini? Manfaatnya itu apa? Maksud dari penelitian itu bagaimana? Itu tidak bisa menjawab. Nah, kalau sudah tidak bisa menjawab, biasanya penguji sudah mundur. Jadi, ngapain kita teruskan? Toh dia tidak tahu dia penelitian itu dia lakukan untuk apa gitu ya. Manfaatnya itu bagaimana? Bisa aja saya bilang ngapain kok susah-susah meneliti tentang kekasaran permukaan gitu. Toh tidak ada manfaatnya. Kan bisa saja penguji jahilnya seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa dijawab di bab 1 karena berdasarkan review gitu, berdasarkan referensi bahwa kekasaran itu penting untuk suatu produk. Lalu itu siapa sih yang bilang kalau itu penting, dari peneliti 1 2 3 4 misalnya kayak gitu. Lalu yang mempengaruhi kekasaran itu adalah parameter ABC. Terus jadi sehingga penelitian saya itu mengangkat tentang kekasaran permukaan pembubutan karena hal itu nanti bisa digunakan oleh industri untuk menyeragamkan atau mendapatkan output produk itu yang sesuai dan tidak banyak cacatnya. Nah, jadi misalnya seperti itu. Jadi kita harus bisa menyampaikan tujuan kita, menyampaikan rumusan masalah kita melakukan penelitian itu. Nah, jadi nanti teman-teman dicek kembali bab 1-nya seperti itu. Kalau masih bingung, langsung nanti dibimbingkan ke saya. Jadi jangan menunggu sampai lolos menulis sampai bab 3. Ini untuk teman-teman yang sempro ya. Jadi misalnya ke saya gitu, tapi ingat bukan dengan tangan kosong. Jadi setidaknya sudah membaca paper, misalnya Ibu saya sudah membaca 5-6 paper gitu ya, tapi saya masih bingung nih gitu. Judul saya apa ya yang pas gitu. Terus menulis latar belakangnya bagaimana gitu. Itu langsung ditanyakan. Jadi jangan pusing-pusing, akhirnya sembarang menulis yang penting sampai bab 3 dan akhirnya itu salah semua gitu. Sedangkan sempronya sudah minggu depan. Nah, gitu kan tidak ini ya. Tidak boleh. Nah, jadi saya himbau untuk teman-teman yang belum sempro, nanti jangan menunggu sampai bab 3 dulu. Misalnya bab 1 masih bingung, langsung ke saya, nanti akan insya Allah saya kasih tahu seperti itu, apa saja yang kurang, baru bagaimana cara menulisnya.
Lalu nanti kalau sudah bagus, kita lanjut ke bab 2 seperti itu. Untuk mahasiswa bimbingan saya, untuk maju sempro, minimal ada 3 kali bimbingan. Jika kurang dari 3 kali bimbingan, maka saya tidak ACC untuk maju sempro gitu. Maka tidak boleh maju sempro. Karena apa? Nanti di sempro itu akan bingung, dan ujung-ujungnya juga akan pembimbing nanti yang kena. Kok bimbingannya tidak dibimbing Ibu? Kok bimbingannya dilepas? Kok hasilnya jelek? Nah, seperti itu. Okay? Jadi mohon nanti yang mau sempro minimal sudah 3 kali menemui saya untuk bimbingan, baru nanti saya perbolehkan untuk sempro seperti itu. Dan jangan lupa untuk membaca jurnalnya. Jadi jangan malas membaca jurnal. Dan diingat referensi yang dimasukkan di daftar pustaka, judul jurnal yang dimasukkan di daftar pustaka atau di dalam laporan itu benar-benar jurnal yang dipakai. Jadi jangan yang penting banyak-banyakan daftar pustaka gitu ya, mau sampai 30 daftar pustaka, tapi yang nanti yang dipakai cuma 5. Yang 25-nya ini nganggur, cuma untuk memenuhi daftar pustaka. Jadi tidak boleh. Jadi yang harus masuk di daftar pustaka itu adalah yang benar-benar dirujuk, yang benar-benar dibaca, digunakan untuk laporan kita seperti itu. Jadi tadi nanti misalnya ada pertanyaan, Ibu saya punya 30 paper. Apakah harus diresum di penelitian terdahulu sebanyak 30 paper gitu ya? Nah, itu tidak perlu. Jadi nanti tetap 10 saja yang dimasukkan di penelitian terdahulu ini, itu tetap 10 aja, 10 gitu ya. Jadi dari 30 tadi dikerucutkan lagi, diambil 10 yang benar-benar paling mendekati. Jadi biasanya kita itu punya puluhan referensi, mungkin semuanya dipakai, tapi mungkin cuma diambil kata-kata 1 kalimat 2 kalimat, tapi biasanya ada 1 sampai 5 jurnal gitu, itu yang betul-betul kita jadikan referensi, kita jadikan panduan gitu yang kita ikuti. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang dimasukkan di bab 2 itu adalah 10 review paper penelitian terdahulu seperti itu ya. Jadi nanti bab 2-nya wajib ada ini. Jadi ini tidak hanya sekedar ditulis, jadi bab 2-nya ada ini. Jadi misalnya penguji itu nanya gitu, kita sudah punya misalnya kenapa kok kamu melakukan penelitian ini, seperti yang tadi itu, apakah penting melakukan penelitian ini gitu, kita bisa jawabnya dari si penelitian terdahulu ini. Jadi ini sangat penting gitu ya, jadi mohon dikerjakan. Terus selanjutnya saya akan memaparkan untuk tema atau judul. Nah, jadi kita ini di UMKT kan mahasiswa membayar untuk tugas akhir seperti itu ya. Jadi nanti itu dinamakan dengan KDM, kolaborasi dosen mahasiswa. Jadi nanti yang melaporkan ke UMKT itu adalah si Bapak Ibu dosen. Yang dilaporkan adalah ini, judul besarnya. Yang dilaporkan adalah judul besarnya. Ini untuk dilakukan pencairan dana penelitian itu. Nah, makanya di sini untuk mahasiswa saya bagi, diplotkan gitu. Mana yang masuk di tema besar saya, misalnya kayak rancang bangun, di sini ada 2 orang. Lalu ada analisis kekasaran, itu nanti ada maksimal itu 5 orang, seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang masih mau sempro gitu ya, itu kemungkinan besar judulnya akan berubah karena akan saya sesuaikan dengan slot-slot yang kosong ini. Jadi saya tidak menambah judul besar, tapi nanti saya akan sesuaikan dengan slot-slot yang kosong ini, akan saya tempatkan di sini. Sehingga nanti pelaporan ke UMKT-nya enak. Nah, jadi memang harus mengikuti judul besarnya dosen atau roadmap-nya dosen, seperti itu. Jadi nanti misalnya tertariknya dengan pemesinan gitu ya, Ibu saya tertarik dengan pemesinan pembubutan, berarti nanti bisa saya masukkan di slot pemesinan pembubutan seperti itu. Mungkin saya tertarik di pengelasan. Nah, di sini ada pengelasan ada 2, ada Pak Zaki Anggara dan Pak Lamedi. Jadi untuk teman-teman reguler itu sendiri, plotnya untuk teman-teman ahli jenjang nanti juga sendiri. Nah, ini untuk teman-teman ahli jenjang, saya kemarin itu ada Mas Ricci ya, itu Mas Ricci ini judulnya apa? Saya cek di WA.
Oke, Mas Rich, ini mengambil tentang quenching. Tapi saya belum punya topik quenching seperti itu. Coba nanti saya tanyakan untuk teman-teman ahli jenjang lainnya, apakah ada yang mau mengambil quenching juga, sehingga nanti tandemnya sama-sama topiknya itu quenching seperti itu. Oke, terus nanti semoga nanti ada temannya, jadi tidak perlu mengubah judul. Saya usahakan, karena di sini untuk teman-teman ahli jenjang itu di sini masih ada Pak Mahbub. Pak Mahbub ini belum ada tandemnya, maksudnya gitu belum ada temannya gitu. Karena minimal harus 2 orang dalam satu judul besar, itu minimal harus 2 orang seperti itu untuk bisa diajukan pencairan dana penelitiannya ke UMKT. Dan pencairan dana penelitian ini bukan untuk penelitian ambil data, tapi untuk biaya seperti sidang, seminar proposal, seperti kan kita harus membayar tim penguji, harus membayar tim pembimbing seperti itu. Terus nanti ada biaya-biaya lainnya seperti itu. Jadi ini yang mahasiswa bayarkan 2.300.000 itu bukan untuk dana penelitian pengambilan data, tapi untuk administrasi penelitiannya seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang di semester ini itu harus sidang tugas akhir, seperti yang sempronya udah di semester lalu, seperti Pak Mahbub, Pak Zaki, Pak Lamidi ini, saya harap udah sampai saat ini sudah bisa selesai pengambilan data gitu ya, tinggal pengolahan data dan sudah mencari tempat untuk publikasi. Nah, jadi nanti juga insya Allah akan saya bantu. Lebih baik lagi kalau nanti bisa yang internasional seperti itu. Jadi nanti kita cari, karena nanti saya pinginnya selesai sidang, selesai juga PR publikasinya. Nah, jadi nanti ke depannya ini saya ada publikasi seminar nasional itu, tapi ini seminar nasional gitu ya, yang nantinya akan menjadi proceeding nasional. Nanti akan saya tanyakan dulu apakah boleh seperti itu atau harus yang jurnal seperti itu. Jadi nanti dipersiapkan untuk publikasinya juga kita persiapkan. Mungkin di sini ada yang mau didiskusikan dulu untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum, Bu. Oke, waalaikumsalam. Dengan Ricci, Bu. Oke. Dari ahli jenjang. Bu, saya mau bertanya ini, Bu. Ini kan saya belum dapat pembimbing, Bu ya. Soalnya kalau di KRS saya lihat itu Ibu Anis _ Pak Hanif gitu, Bu. Oke. Kemarin belum diinfokan Mbak Ayu, nggih. Mas Ricci ya. Mas Ricci, kayaknya Mas Ricci saya kasih di saya gitu, plotnya di saya. Oh, baik Bu, baik Bu. Oke. Untuk ini tadi Bu, kan Ibu ada bilang tandem penelitian Bu ya? Oke. Itu berarti kalau saya ada teman yang mau ngambil quenching juga bisa Bu ya? Bisa, jadi minimal itu satu topik itu dua judul gitu, Mas. Dua subjudul gitu, nggih. Ini ntar metode penelitian sama atau gimana Bu ya? Variabel penelitian mungkin? Mungkin nanti yang di metode boleh beda, yang dibedakan nanti ini misalnya parameternya seperti itu. Jadi misalnya kayak di sini misalnya siapa ya? Misalnya ini kayak pengelasan gini ya. Di sini misalnya Pak Zaki Anggara itu tentang sambungan pengelasan, terus pengelasan Campufi gitu ya, dengan parameternya variasi elektroda dan variasi pendingin. Lalu nanti Pak Lamidi itu parameternya berdasarkan kecepatan pengelasan seperti itu. Nah, jadi nanti dia satu judul besar itu minimal itu ada 2 subjudul gitu, Mas. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Oke. Saya Lukman Bu dari ahli jenjang juga Bu. Oke. Maaf sebelumnya Bu, terkait pembimbing juga itu saya juga belum ada informasi. Dan judulnya tadi, apa Pak Lukman? Sebelumnya saya sudah ada mau buat judul sih Bu, cuma karena pembimbingnya belum ada, jadi saya bingung nih Bu, mau bimbingan dengan Pak Hanif atau dengan Bu Anis seperti itu. Oke. Rencananya apa kemarin?
Kemarin itu saya mau buat itu ini Bu, pengaruh penambahan aditif terhadap kapasitas gas buang pada unit alat berat Bu. Oh, mungkin nanti kalau alat berat itu masuknya ke Pak Hanif karena saya bidangnya nggak di situ gitu. Oke. Oh iya baik. Oke, tapi nggak apa-apa nanti misalnya saya buka diskusi bersama seperti ini ikut tidak apa-apa karena kan saya diskusinya bersama ini kan umum gitu nih Pak. Jadi biar lebih banyak juga bimbingannya gitu dengan Pak Hanif bisa dengan saya juga dapat gitu nih. Siap Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu tadi di sini yang hadir karena cuma sedikit tidak apa-apa. Pak Mahbub, apa kabar Pak Mahbub? Alhamdulillah, baik Ibu. Sudah selesai pengambilan data Pak? Oh, untuk saat ini pengambilan spesimen ini Bu, penggerindaan alat ukur. Jadi penggerindaan N-milnya Ibu. Nggih. Ya, jadi 3 hari yang lalu barang sudah dikirim dari Balai Bandung gitu Bu. Mungkin sekitar 5 harian sampai Samarinda, langsung rencananya akan lanjut untuk proses pengambilan spesimennya. Oke, jadi insya Allah akhir Maret harus sudah selesai nggih Pak Mahbub untuk pengambilan data. Insya Allah baik Ibu. Oke. Siap Ibu. Oke. Nah, begitu juga untuk jadi Pak Lamidi, apa kabar Pak Lamidi? Ya Bu, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sudah sampai mana Pak? Ya, saya belum ini Bu. Kemarin kita masih nyari bahannya yang baja ST40 itu sepertinya di Samarinda masih belum ada ini. Oke, jadi nanti pakai ST37 aja juga Pak? Nggak apa-apa? Oh, kalau dirubah ke ST37 bisa Bu ya? Bisa aja, nggak apa-apa. Nah, ini. Ya, nanti biar cepet gitu ya, karena kan juga kita ada puasa dan ada lebaran gitu, jadi nanti nggak maksimal. Jadi makanya saya minta nanti di akhir Maret itu sudah selesai semua pengambilan data. April Mei analisis data. Nah nanti Juni itu sudah mulai sidang soalnya. Itu nggak Pak Lamidi diganti aja jadi ST37 nggak apa-apa. Ya Bu, nanti kalau yang mendekati gimana Bu ya kira-kira? Dari bahan yang ada itu mendekati ke baja ST40 itu bisa nggak kira-kira Bu? Ada barangnya Pak? Saya udah tanya ke toko baja steel yang ada di ini, yang mendekati ada, dia bilang gitu Bu. Oh, nggak apa-apa sih, cuma itu udah pasti. Maksudnya kan kita harus kita kalau mau lebih baik memastikan dia apakah sesuai dengan judulnya gitu ya, maksudnya dengan judul nama barangnya. Ya, nanti betul, bisa kita lakukan struktur mikro juga dibantu Mas Sabar di lab gitu. Iya benar. Ya. Yeah. Ya. Nanti nanti saya akan berikan kepastiannya Bu ya. Nggih, baik. Segera aja Pak Lamidi nanti diproses biar segera selesai nggih. Ya, terima kasih Bu. Baik, jadi untuk teman-teman ahli jenjang ada Pak Lamidi dan Pak Mahbub yang di semester ini tuh harus sudah sampai sidang TA. Jadi semoga nanti segera selesai sampai di akhir Maret nih untuk pengambilan data sehingga nanti April Mei bisa pengolahan data dan analisis. Lalu untuk Muhammad Rizky Ananda dan Syam Ramadhani Saputra ini kan double ya. Di sini double kerjaan karena sempro lalu dilanjutkan langsung dengan sidang TA. Itu tadi saya minta sebelum sempro minimal sudah 3 kali menemui saya, 3 kali bimbingan, lalu ada progresnya gitu ya. Jadi jangan cuma bingung-bingung sendiri. Kalau bingung langsung menghadap saya. Dan tadi dikerjakan, sudah dikerjakan belum? Rizky Ananda sama Sam. Iya Bu. Kalau anunya Bu masih di bab 2 Bu. Yang kemarin kan masih cari referensi tentang mata pisau. Anu yang saya minta yang ini dulu aja, yang review paper yang 10T itu sudah dikerjakan belum? Iya Bu, masih dikerjakan Bu. Masih proses pengerjaan Bu.
Oke, segera diselesaikan. Saya minta di Senin besok atau Selasa saya sudah nerima ya. Ya Bu, baik Bu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Oke. Untuk pengumpulan penelitian pendahulu itu langsung ke WA Ibu atau lewat grup yang tugas akhir itu, Bu? Ke WA saya saja nggak apa-apa, Pak Mahfud. Oh, baik Ibu. Oke. Saya mengerjakan masih saya tulis semua Ibu dari seluruh yang ada di daftar pustaka. Oke. Apakah saya rubah terlebih dahulu atau langsung bisa saya kirimkan Ibu? Langsung bisa dikirimkan nggak apa-apa, nanti sambil saya bantu juga mana yang paling yang anda gitu ya, maksudnya yang diambil 10 aja lagi atau 15 gitu. Iya Ibu. Dikirim Baik Ibu, aja dulu, terima nggak kasih apa-apa. banyak. Oke, sama-sama Pak. Siap Ibu. Aden, seminggu ini sudah harus bisa motong mesin ya. Allah Bu. Oke. Oke, semoga Mas Syam Ramadhani dan Rizky Ananda nanti bisa mengejar juga, ya, karena double dia di sini sampai nanti di Juni juga harus sudah sidang dan dipersiapkan untuk senjata-senjata tempurnya. Senjata utamanya yaitu review paper terdahulu. Kalau kita sudah menguasai itu, kita di penelitian ini mau ngapain, manfaatnya itu apa, seperti itu. Insya Allah nanti sudah kita mudah gitu untuk misalnya kayak Mas Syam Ramadhani dan Muhammad Rizky ini nanti mengambil perbedaan perbedaan sudut pisau gitu ya. Nah, jadi itu nanti harus betul-betul paham sudut pisau itu kenapa kok kalau berbeda-beda apa sih gitu. Kenapa kok dia, apakah ada perbedaan di perbedaan hasil nanti mungkin, atau kenapa gitu. Kenapa kok dia itu bisa diubah-ubah gitu. Bisa pakai 45, bisa pakai 30 gitu, kenapa? Terus semakin dia runcing, semakin dia sudutnya kecil tuh semakin kenapa? Kalau sudutnya besar itu kenapa? Seperti itu tuh betul-betul nanti harus paham gitu ya, Mas Syam dan Mas Rizky Ananda. Jadi nanti jangan sampai jawabnya misalnya ditanya kenapa kok kamu mengubah-ubah sudut gitu. Terus nanti jawabnya enggak apa-apa Pak, suka-suka saya aja gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus ada alasan ilmiahnya. Kenapa kok dia sudutnya itu bisa dirubah-rubah, kenapa kok harus dirubah, apa pengaruhnya gitu ya ke potongan kalau dia dirubah, seperti itu. Terus nanti model mata pisaunya gitu kan, model mata pisaunya itu apakah ada kontribusi dari model mata pisau untuk hasil potong atau untuk kecepatan potong atau bagaimana, seperti itu benar-benar harus dipahami. Nah, itu semua kita akan paham kalau kita banyak membaca tentunya kayak gitu kan. Jadi misalnya berdasarkan penelitian A, penelitian B dan penelitian C bahwa sudut 30 itu lebih bagus dari sudut 45, atau nanti ada tapi penelitian E bilang kalau sudut 45 lebih bagus dari sudut 30, mungkin kayak gitu kan, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu yang kita, sehingga di penelitian saya ini saya mau melihat yang mana sih yang benar gitu dari si kesimpulan dari peneliti terdahulu ini. Oh, ternyata setelah saya teliti, setelah saya lakukan gitu, ternyata yang bagus itu yang 30 misal, atau yang ternyata yang bagus yang 45, nah gitu. Jadi harus betul-betul ada manfaatnya penelitiannya dan dipahami. Dari judulnya itu harus paham sampai nanti ke latar belakang, ke metodologi penelitian, ke hasil gitu. Lalu pesan saya juga untuk bab 2 itu dimasukkan yang hanya kita pakai saja. Karena bab 2 itu tidak boleh lebih dari
15 lembar gitu ya. Jadi jangan sampai laporan kita itu 50 lembar, tapi 25 lembar atau 30 lembarnya adalah bab 2. Nah, itu tidak boleh. Jadi biar diusahakan misalnya laporannya 50 lembar, itu bab 2-nya mungkin hanya 10 lembar kayak gitu. Nah, jadi yang 40 lembarnya ini adalah bab 1 metodologi dan analisa seperti itu. Jadi yang dimasukkan di bab 2 itu betul-betul yang kita teliti gitu. Jadi misalnya kayak punya Mas Syam itu tentang sudut mata pisau gitu. Jadi nanti yang dimasukkan di bab 2 itu ya tentang sudut, tentang mata pisau itu, tentang mungkin tentang mesin pencacahnya boleh, tapi sedikit aja, tidak perlu menjelaskan jenis-jenis mesin pencacah karena kita tidak meneliti tentang mesin pencacahnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat mengerjakan. Untuk yang harus sidang di semester ini, saya tunggu di akhir Maret sudah harus selesai pengambilan data. Tadi April dan Mei sudah analisis data, pengolahan data seperti itu. Dan untuk yang sempro dibaca banyak-banyak untuk papernya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di beberapa minggu dan tidak usah sungkan, tidak usah takut gitu ya, malu atau lain sebagainya untuk bimbingan. Jadi misalnya Ibu saya sudah bab 1 tapi baru sampai tujuan, tapi ternyata saya bingung gitu ya. Bab 1-nya ini udah benar atau belum gitu, langsung saja ditunjukkan ke saya. Jadi jangan menunggu sampai bab 3 selesai baru ditunjukkan, karena kita udah capek-capek sampai bab 3, udah waktunya lama, ternyata dari bab 1-nya udah salah. Berarti harus mengubah seluruhnya kayak gitu ya. Jadi mending sedikit-sedikit tapi ada progresnya seperti itu. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa daftar ke Mas Sabarudin jika ingin menggunakan lab, karena labnya harus bergantian, tidak boleh terlalu ramai di dalam lab, sehingga harus terjadwal. Bagi yang mau menggunakan lab, wajib mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh Mas Sabarudin. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.